sekali loh dengan adik-adik di sekolah minggu. Apalagi adik-adik kan pasti rindu kali ya dek ya. Ini acara ibadah online sekolah minggu. Boleh adik-adik ikuti setiap hari minggu. Kakak-kakak dan abang-abang akan kirim di Facebooknya sekolah minggu. Oke adik-adik, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Tapi sebelumnya kakak mau tanya, siapa yang sudah mandi? Ada yang belum mandi. Berarti ada yang belum bersihkan gigi. Minggu depan waktu mau ibadah sekolah minggu, cepat-cepat bangun langsung mandi supaya ibadah sekolah minggunya lebih semangat, lebih ceria. Ya kan adik-adik? Oke, kita akan mulai ibadah kita hari ini, ibadah pertama online. Kita nyanyi ya. Kakak mau adik-adik sekolah minggu semua berdiri. Kita nyanyi selamat pagi Bapak. Ayo Kak Ella. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Walaupun di masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, Engkau masih menyertai kami dan memberikan kami kesehatan. Terlebih Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami boleh melakukan segala aktivitas kami. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, khususnya buat adik-adik sekolah minggu. Terima kasih Tuhan buat waktu ini ibadah online sekolah minggu GKPI Jemaat Khusus Lorisan boleh kami laksanakan perdana ya Tuhan. Engkau yang menyertai kami. Kami juga mau berdoa Tuhan buat adik-adik sekolah minggu di masa studi mereka, pada masa belajar mereka. Engkau yang mengajari mereka, Bapa tuntun mereka. Terlebih Tuhan berikan keinginan hati, kebijaksanaan ketika dilaksanakan sekolah ataupun guru pembelajaran daring. Berikan mereka juga semangat Tuhan dan berikan juga kepada mereka kemampuan di dalam setiap mempelajari pelajaran yang diberikan gurunya. Bapa, banyak dosa yang kami perbuat, ampunkan kami agar kami layak menerima setiap berkat Tuhan. Sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami ya Tuhan. Hadirlah Tuhan di hati kami, terkhusus buat di hati adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada mendengarkan ibadah ini Tuhan. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita lanjut ibadah kita. Kita sudah berdoa, menyapa Tuhan, pasti udah rindu kan? Nah, kita bernyanyi kembali kuda-kuda di gunung yang tinggi. Kakak mau adik-adik semua berdiri. Ajak mama, bapaknya, adik-adiknya juga diajak. Kita mau nyanyi yuk. Ayo kakak-kakak, Kak Ella. Daki, 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 daki.
Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik, sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu, Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka, Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi, utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Kita tadi udah
sejuta, sejuta. Ayo Kayla. Ayo adik-adik. Ayo. Ayo, tetap semangat ya. Sejuta, sejuta, sejuta. Persembahanku hanyalah sejuta. Sekian juta, tahap persembahanku hanyalah sejuta. Sekian juta, tahap persembahanku hanyalah sejuta. Kita sudah kumpulkan persembahan. Kita mau tutup ibadah kita. Adik-adik, angkat tangannya dua-dua. Ibu jari, jari tunjuk. Kak Ella, ayo Kak. 1, 2, 3, ya. Ibu jari, jari tunjuk. Jari tengah yang panjang. Jari manis pakai cincin. Jari kelingking yang kecil. Ini 1, ini 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas kesempatan ini karena Engkau masih memberikan kepada kami boleh merasakan ibadah walaupun ibadah online di tempat masing-masing. Bapa yang baik, banyak rencana-rencana kami yang dapat kami lakukan, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mau serahkan adik-adik sekolah minggu di dalam studi mereka, di dalam kesehatan, dan di dalam kebijaksanaan mereka ketika mereka melakukan segala aktivitas mereka. Begitu juga Tuhan buat orang tua kami dimanapun mereka berada Bapak. Berikan kepada mereka kesabaran Bapa di dalam menghadapi masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Terkhusus juga Tuhan kepada perekonomian di dalam keluarga mereka masing-masing. Engkau yang memberikan cahaya ya Tuhan, agar orang tua kami boleh tetap membiayai anak-anak yang Kau titipkan ke dalam tangan pengasihan mereka. Bapak, kami juga mau doakan ibadah online kami di masa-masa yang akan datang. Engkau tetap yang memberikan kepada kami kakak, abang, guru sekolah minggu untuk boleh melaksanakan dan boleh melakukan syuting ketika melaksanakan video online nanti ya Tuhan. Begitu juga buat adik-adik sekolah minggu Bapak, berikan kepada mereka semangat yang tinggi untuk boleh mengikuti ibadah online ini. Doa kami ini Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, biar kami boleh merasakan berkat-berkat Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai jumpa ibadah online minggu depan. Bye.